RI belum bisa melawan Uni Eropa di WTO, AS biang keroknya. Kementerian Perdagangan atau Kemendak buka-bukaan perihal Uni Eropa yang tidak terima Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas kekalahan gugatan pada Oktober 2022 terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang perdagangan internasional Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO. Sebab banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. Namun pembentukan panel banding gugatan Indonesia di WTO juga masih belum terlaksana lantaran keputusan Amerika Serikat. EU tidak suka kita banding, mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan nggak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, kata Bara beberapa waktu yang lalu. Apalagi menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar di level multinasional. Misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20. Indonesia tambahnya dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy. Dengan begitu pihaknya di Kemendak yakin Indonesia bisa melawan negara-negara besar seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO. Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar keempat di dunia. Itu juga harus diperhitungkan jelasnya. Pihaknya sendiri di Kemendak mengaku juga terus melakukan langkah-langkah demi kesejahteraan komoditas lokal di pasar luar negeri, seperti mengajukan keberatan UU EUDR di forum multilateral, hingga mencari dukungan negara-negara yang juga terdampak kebijakan tersebut. Kami di Kemendak siap lakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dengan WTO, kita cari jalan paling tepat, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa pada bulan Juli 2023 kemarin meluncurkan kebijakan Enforcement Regulation. Kebijakan itu merupakan suatu konsultasi dan stakeholder baik pemerintah di negara-negara Eropa maupun industri pengguna biji nikel dari Indonesia. Jika kebijakan Indonesia terbukti membuat kerugian industri di Eropa, maka Uni Eropa akan melakukan kebijakan balasan. Salah satunya memberikan bea masuk terhadap barang-barang dari Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta para menterinya jangan melangkah mundur jika keputusan Indonesia menyetop ekspor bahan mentah seperti biji nikel digugat oleh negara-negara di dunia. Sebab keputusan itu sudah sangat tepat. Jika pemerintah tidak berani mengambil keputusan tersebut, kata Jokowi, Indonesia tidak akan pernah maju. Negara lain yang mengambil untung lebih tinggi ketimbang Indonesia. Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju, kata Jokowi dalam Rakernas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu 26 Februari 2023. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri, ya kita kalah atau saat gugatan nikel dimenangi oleh Uni Eropa, tapi terus maju, imbu Jokowi. Jokowi mengungkapkan masih ada banyak usaha saat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor biji nikel sejak 2020. Indonesia kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Ya banding, nggak tahu kalau nanti banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi. Tapi apa dampaknya saat kita banding digugat? Banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka industri kita sudah siap, tutur Jokowi. Tak berhenti di situ, Jokowi juga akan menyetop ekspor bauksit pada Juni 2023. Ia menyadari keputusan menyetop ekspor ini membuat Indonesia bisa dimusuhi negara lain. Saat ini 90% biji bauksit diekspor ke Cina. Ia pun tidak tahu langkah yang akan diambil Cina setelah Indonesia menyetop ekspor bauksit.